Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, kita akan dapat mengetahui pengertian gaya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya. Dan yang terakhir, mengetahui macam-macam gaya. Sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian, apa sih yang dimaksud gaya itu? Ada yang tahu? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Bukannya anak-anak, bukan ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi anak-anak yang bergaya di beca, tahu nggak sih anak-anak bagaimana beca tersebut dapat bergerak? Nah, beca ini bergerak karena adanya gaya anak-anak ternyata. Jadi apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Seperti beca ini anak-anak awalnya kan di belakang, terus berubah nih jadi ke depan karena adanya gaya anak-anak. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga, betul ya anak-anak. Nih, kalau untuk melakukan gaya nih, untuk menarik becanya kan adik-adiknya harus punya tenaga gitu. Jadi untuk melakukan gaya itu diperlukan tenaga ya anak-anak. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Seperti meja ini anak-anak awalnya kan diam. Ketika didorong sama adik-adiknya, benda tersebut, meja ini tuh akan jadi bergerak. Jadi gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua itu gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Seperti ini anak-anak, sepeda ketika direm kan awalnya bergerak menjadi diam. Itu juga termasuk pengaruh gaya terhadap benda. Selanjutnya juga ada gaya menyebabkan perubahan bentuk benda, seperti ini anak-anak membuat gerabah. Ini juga merupakan pengaruh gaya terhadap benda. Dan yang terakhir, gaya merubah arah gerak benda. Seperti kita sedang main bola nih anak-anak. Bolanya kan dioper ke sana sini kan. Nah, jadi gaya itu merubah arah gerak benda. Itu anak-anak. Selanjutnya ada macam-macam gaya, bisa dilihat ada 6. Akan kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Seperti misalnya ini, ketika kita akan membawa box gitu. Ini kan diperlukan gaya otot ya anak-anak. Dan juga ketika kita sedang melakukan tarik tambang. Ini juga termasuk gaya otot. Dan mendorong mobil, mendorong roda, dan juga memotong sayur, itu juga termasuk gaya otot anak-anak. Selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Seperti contohnya ini, ketika seseorang menggunakan parasut, ini tuh termasuk gaya gravitasi anak-anak ternyata. Dan juga kita ketika bermain yoyo. Dan juga ini, ketika ada buah jatuh ke bawah, ini tuh merupakan gaya gravitasi anak-anak. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Seperti contohnya ini anak-anak. Ini ketika sedang memanah. Ini juga termasuk gaya pegas elastis. Kemudian ketika sedang kita menggunakan ketepel, gas elastis. Dan juga ketika kita sedang mainan karet. Kalian ada nggak suka main karet? Jadi balon udara, jadi bintang ya. Ini juga termasuk gaya pegas anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu atau dari logam yang mengandung magnetik, seperti ini anak-anak, paku. Paku jika didekatkan dengan magnet akan menjadi
gaya magnet anak-anak. Tapi beda halnya kalau misalnya yang didekatkan benda-benda yang bukan termasuk benda magnetik seperti plastik, kertas, atau emas. Ketika kita dekatkan kan, kalau misalnya kita dekatkan dengan magnet gitu, tidak akan melakukan tarikan gitu. Jadi tidak termasuk benda magnet, tidak termasuk gaya magnet maksudnya anak. Nah, selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Seperti ini, kita ambil contoh satu ya. Ketika kita menggesekkan penggaris kepada rambut, nanti kalau misalnya disimpan ke potongan kertas, akan tertarik potongan kertasnya. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa adanya gaya listrik anak-anak. Seperti itu. Dan yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya ini anak-anak, ketika kita menghapus papan tulis, terjadinya gesekan ya anak-anak ya, dari papan tulis dan si penghapusnya ini. Dan juga ini ketika kita sedang mengasah pisau, jadi itu tertimbullah gaya gesek itu, karena dua benda ini saling bertemu. Nah, segitu saja anak-anak. Yuk sekarang kerjakan soalnya supaya kalian lebih memahami materi hari ini. Soalnya ada dua ya anak-anak, tapi beranak seperti biasa. Ya, gampang ya seperti yang tadi telah dijelaskan. Kalian pasti bisa anak-anak. Semangat ya, terima kasih hari ini belajarnya. Semoga kalian tetap semangat ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.